Presiden Persija Bang Andi Praputra ingin memberikan sedikit komentar terkait isu Persija dengan timnas. Beberapa pemain tadi Gus Komando sudah sedikit bicara bahwa akan ada 6 pemain yang bergabung dengan senior dan akan ada pemanggilan juga untuk U20. Jadi mungkin akan mengurangi stok pemain Persija di laga terdekat kita itu versus Persita. Jadi teman-teman media dan misalnya langsung mungkin sedikit ada ikut Bang, gimana Bang? Kondisi sekarang maksudnya. Oke, selamat sore teman-teman, selamat warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau menjelaskan dulu situasi terakhir terkait masalah kaitannya dengan pemanggilan tim nasional kepada pemain-pemain Persija Jakarta. Jadi per hari ini kami sudah menerima 2 surat, ya, dan juga ada 1 komunikasi lisan, di mana surat yang pertama akan memanggil 6 pemain kita ke tim nasional senior dari tanggal 20 sampai 29 Maret 2023. Yang pertama. Kemudian surat yang kedua adalah memanggil 6 pemain plus 2 yang ada di tim nasional senior, jadi 8. Ya kan, untuk mengikuti training center under 20 dari mulai tanggal 20 besok sampai dengan berlangsungnya Piala Dunia. Oke. Dan yang ketiga, sudah ada komunikasi lisan terkait pemanggilan 3 pemain untuk tim nasional U23 per tanggal 29 sampai dengan SEA Games berlangsung, artinya sampai dengan kompetisi selesai. Oke. Jadi berdasarkan 2 surat pemanggilan dan pembicaraan lisan ini, artinya sangat clear bahwa dari periode tanggal 20 sampai tanggal 28 Maret, di mana kita sampai dengan 29 Maret, di mana kita punya 1 pertandingan melawan Persita Tangerang, kita akan bermain tanpa 12 pemain. Sekali lagi ya, saya garis bawahi 12 pemain. Kemudian apabila yang komunikasi lisan itu terrealisasi, ya kan? Artinya per tanggal 29 sampai dengan kompetisi selesai, Persija akan bermain tanpa 11 pemain. Itu. Jadi ini situasi yang muncul adalah ada 2 problem. Problem yang pertama adalah tentunya adanya pertandingan tanggal 28 antara Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta yang berlangsung dalam window FIFA Matchday. Ini problem yang pertama. Saya nggak mau bicara ini salah siapa, saya hanya mau bicara fakta aja. Gitu. Jadi ada pertandingan yang berlangsung di FIFA Matchday yaitu tanggal 28. Ya. Kemudian problem yang kedua adalah ada, mungkin ini sudah sering kita diskusikan sebelumnya, adanya pemanggilan pemain di luar FIFA Matchday. Ya, baik dengan pemain U20 maupun dengan pemain U23. Sekarang yang menjadi pertanyaan teman-teman adalah bagaimana sikap kita Persija? Itu. Tentunya nomor 1, kami harus menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini mungkin kelihatannya problemnya Persija, tapi no, ini sebenarnya adalah problem sepak bola Indonesia. Gitu. Karena sebenarnya semua klub juga mengalami permasalahan yang sama. Karena saya tahu juga ada klub-klub yang mungkin punya pertandingan juga di window antara tanggal 20 sampai 28. Ya. Jadi ini sebenarnya saya katakan ini bukan problem Persija, tapi ini problem sepak bola Indonesia. Oke. Tapi karena saya di Persija, saya ngomongnya hanya Persija aja lah. Gitu ya. Kemudian sikap kita seperti apa? Yang pertama, nggak bosan-bosan Persija selalu menyampaikan statement clear bahwa kita komitmen sepenuhnya terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Komitmen kita terhadap kemajuan sepak bola Indonesia secara utuh. Artinya, kalau kita bicara sepak bola Indonesia secara utuh,
Di dalamnya bukan cuma ada tim nasional. Tim nasional adalah salah satunya, tapi di situ juga ada klub, di situ juga ada kompetisi profesional, di situ juga mungkin ada marketing, mungkin juga ada media, segala macam, aspek komersial dan seterusnya. Ya kan? Nah, menurut kami Persija harus berada punya standing point yang clear bahwa kita komit kepada sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Artinya bagaimana ada satu policy untuk kemajuan tim nasional tanpa menggerus klub, tanpa menggerus kompetisi, tanpa menggerus aspek komersial, tanpa menggerus aspek marketing, tanpa menggerus aspek media. Karena teman-teman bisa bayangkan bagaimana mungkin ada pertandingan-pertandingan berlangsung di window FIFA Matchday, ya kan, di mana the best player nggak main karena mereka sedang ada training center. Saya nggak tahu ini apa namanya bisa terjadi, tapi kenyataannya seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan, teman-teman dari host broadcaster, teman-teman dari mungkin operator, teman-teman media, teman-teman sponsor, bagaimana tanggung jawab kita ketika kompetisi itu berlangsung, best playernya nggak main. Kemudian ketika kompetisi berlangsung, fairnessnya tidak ada karena ada satu tim yang kehilangan banyak pemain, ada satu tim mungkin yang nggak dipanggil, mungkin pemainnya lengkap. Jadi ada banyak hal yang akhirnya yes, kita punya policy untuk itu mengembangkan tim nasional, tetapi juga harus dijaga elemen-elemen di dalam ekosistem sepak bola Indonesia itu sendiri, yaitu ada klub, ada kompetisi dan seterusnya, ya kan? Karena kita juga harus tahu bahwa klub ini kan juga fighting, dan klub ini juga bawa nama negara loh. Yang kita lakukan ini kan sebenarnya kompetisi Liga 1 ini kan kualifikasi menuju Liga Champions Asia, kualifikasi menuju AFC Cup. Dan ketika kita nanti lolos dengan peringkat tertentu dan kita bisa main di Continental, itu kita bawa nama negara. Dan semakin banyak tim-tim kita bisa bicara banyak di Champions League, di AFC Cup, itu pasti akan memberikan highest level experience untuk para pemainnya, dan pada akhirnya tim nasional yang juga akan mendapatkan manfaatnya, gitu. Jadi ada banyak hal yang semua ini kita lakukan demi tim nasional, tapi kita juga menginginkan bahwa program pengembangan tim nasional itu harus dilihat dalam satu konteks untuk pengembangan sepak bola Indonesia secara utuh, di mana di dalamnya ada aspek-aspek lain atau ada elemen-elemen yang lain, gitu. Nah, itu sikap kita yang pertama seperti itu, ya. Yang kedua, solusinya seperti apa? Nomor 2, saya bicara solusi jangka pendek. Menurut kami, the best way dan yang paling bijak adalah bagaimana pemegang kebijakan bisa melakukan rescheduling terhadap pertandingan liga yang dimainkan di window FIFA. Karena normalnya ketika window FIFA itu tidak ada pertandingan. Ya, jadi itu solusi jangka pendeknya. Ya kan, yang sangat clear dan mungkin sangat jelas, dan mungkin itu sangat possible untuk dilakukan. Gitu. Jadi perlu ada penjadwalan ulang terhadap pertandingan yang ada di dalam window FIFA itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana training center tim nasional, kaitannya tim nasional U20 dan U23. Ini problemnya berbeda lagi karena dilakukan di luar FIFA Matchday. Kemudian juga itu mereka tidak bertanding tapi hanya berlatih. Mohon diberikan kebijaksanaan agar pemain-pemain yang punya menit bermain reguler di Liga 1 diizinkan untuk bermain, ketimbang mereka hanya berlatih
di tim nasional. Gitu. Kami sangat mendukung dan kami sangat mensupport program tim nasional. Dan menurut kami yang terbaik adalah bagaimana kita mengimprove pemain dengan cara memainkannya di kompetisi. Karena kami sudah mendapatkan kemarin sepulang dari Uzbekistan, pemain-pemain kami sudah dapat report. Meskipun reportnya nggak terlalu lengkap karena yang dipanggil ada 8 pemain, reportnya dikirim cuma 7 gitu. Tapi dari report itu semuanya statementnya sangat clear. Masukan dari head coach tim nasional. Ada poin yang sangat clear bahwa berikan menit bermain kepada pemain ini. Jadi itu sebenarnya adalah nasihat dari pelatih kepala tim nasional juga. Gitu. Nah, artinya bagaimana mungkin kita mau kasih kesempatan menit bermain kalau pemainnya itu tidak ada. Gitu. Jadi ini saya pikir solusi jangka pendeknya adalah tadi untuk jadwal yang pertama, dan yang kedua untuk 20 dan 23 pemain-pemain yang memang tidak punya menit bermain, oke, kita bisa berikan biar mereka berlatih di nasional. Tapi untuk yang punya menit bermain, biarkan mereka main di liga dong. Gitu. Anda bisa bayangkan semua pemain dipanggil tim nasional training center, ya kan? Tiba-tiba besok Persija nurunin lagi pemain, ngambil dari akademi karena udah nggak ada pemain. Habis itu 5 pertandingan dia bikin 10 gol. Menurut kalian dia akan dipanggil nggak nanti untuk World Cup? Pasti mereka akan dipanggil. Pemain ini mungkin akan dipanggil. So what's the point sekarang pemain yang ikut TC sekarang? Ketika yang akhirnya yang dipanggil mungkin yang 5 pertandingan bikin 10 gol ini. Dan itu bisa saja terjadi. Kalian tahu ada pemain yang nggak pernah dipanggil sebelumnya, tiba-tiba ya saya nggak usah sebut lah, di klub lain dia main bagus. Kemudian sekarang dia dipanggil, dia nggak pernah ikut training center. Begitu. Jadi ini dari sini udah terlihat sebenarnya manfaatnya bahwa bermain di kompetisi ini punya advantage yang sangat besar. Ya kan? Pemain kami yang paling banyak minutes bermainnya di tim nasional Under 20 adalah Ferrari dan Doni. Yang notabene gabungnya paling terakhir di tim nasional. So artinya ini lagi-lagi menjawab bahwa kompetisi punya peran yang sangat besar untuk bisa mendevelop pemain. Dan pada akhirnya tim nasional juga yang mendapatkan benefitnya. Jadi untuk solusi jangka pendek ini kami mohon, karena kami selalu dibilang kita harus kasih yang terbaik untuk negara. Yes, kita akan selalu kasih yang terbaik untuk negara. Tolong bantu tim nasional, kita akan bantu. Tapi saya mau tekankan juga bahwa di sini bahwa ada yang namanya kata saling membantu, saling menghormati, saling membantu, saling menolong, gitu. Artinya harus dua arah. Nggak bisa kita cuma selalu kita yang tolong, nggak bisa kita yang selalu kita yang bantu, tapi juga kita dibantu dong, kita juga ditolong dong, ya kan? Saya garuk punggung kamu, kamu juga garuk punggung saya dong, gitu. Jadi kata kuncinya adalah kata saling, kita saling membantu. Gimana cara bantunya? Ya tadi simple, reschedule jadwal yang ada di FIFA Matchday, dan tolong pemain-pemain yang punya menit bermain diberikan kesempatan untuk bermain, ya kan? Nanti teknisnya mungkin kita bisa banyak diskusi, bisa banyak cara. Mungkin kalau mereka training centernya di Jakarta, kita bisa on and off. Mungkin kadang mereka pergi, kadang mereka kembali untuk bermain. Apapun kita bisa bermain. Gitu. Jadi sangat clear. Kita kepengen banget mohon bantuannya supaya ada yang namanya saling di sini, saling menghormati, saling menolong. Gitu, sehingga kembali ke poin yang pertama tadi, kita bekerja sama-sama untuk memajukan sepak bola Indonesia secara utuh. Gitu, dimana semua elemen itu mendapatkan manfaatnya. Oke, itu sikap kita yang kedua. Sikap kita yang ketiga adalah terkait masalah solusi jangka panjang. Saya pikir teman-teman udah tahu bahwa sebisa mungkin di musim yang akan datang tidak ada lagi jadwal pertandingan liga,
yang bertabrakan dengan window FIFA Matchday. Saya tahu di Indonesia semuanya nggak gampang karena ada banyak sekali faktor eksternal, tapi itu harus dijadikan prinsip dan rumusan dasar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mari kita merubah mindset untuk sepak bola pembinaan usia muda, bahwa sepak bola usia muda, youth football itu kita nggak mencari prestasi tim, tapi yang namanya youth football itu adalah talent development. Yang namanya youth development itu adalah bagaimana kita bisa mempromosikan sebanyak mungkin pemain-pemain muda berbakat ke level yang lebih tinggi. Dalam hal ini tim nasional junior bisa banyak menghasilkan pemain ke tim nasional senior. Buat kami di klub Elite Pro Academy Club bisa menghasilkan banyak pemain ke tim utamanya klub. Jadi mungkin itu pernyataan sikap dari kami. Kami menyampaikan 3 sikap. Yang pertama tadi bagaimana kita tetap komitmen dengan sepak bola Indonesia, perkembangan sepak bola Indonesia, kemajuan sepak bola Indonesia secara utuh. Yang kedua, kami menyampaikan solusi jangka pendek. Dan yang ketiga, kami menyampaikan solusi jangka panjangnya. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa disikapi dengan satu sinergi yang bagus, dengan satu harmoni yang bagus, sehingga ini bukan jadi sesuatu yang sifatnya konflik atau sifatnya polemik, tapi ini bisa menjadi satu awalan untuk kita bersinergi dan melakukan harmonisasi lagi-lagi untuk kebaikan dan kemajuan sepak bola Indonesia secara utuh. Apa yang saya sampaikan ini boleh dibilang merupakan intisari dari surat yang kami kirimkan juga ke federasi. Kami juga sudah mengirimkan surat ke federasi yang isinya kurang lebih sama dengan apa yang saya sampaikan, di mana Pak Presiden klub Pak Muhammad Prapanca sudah mengirimkan surat dengan isi intisarinya sama seperti yang saya sampaikan di pertemuan sore ini. Mungkin itu dulu, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rizal. Dari teman-teman media ada yang menanyakan sesuatu soal Persija dan Timnas? Enggak. Go. Coach Ganesha, ini kan PSSI sudah memilih kepengurusan baru. Apakah sudah ada komunikasi yang dijalin dengan Persija sampai saat ini? Karena kemarin kan yang menjadi permasalahan, selama ini tidak ada komunikasi antara timnas dengan klub. Saat ini sudah dilakukan belum? Komunikasi yang berjalan selama ini adalah sampai dengan hari ini adalah komunikasi kami hanya dengan direktur teknik dan asisten pelatih tim nasional. Dalam hal ini Coach Nova. Jadi tidak pernah ada komunikasi yang lain yang sifatnya intens terkait masalah ini, dan harapannya ini mungkin ke depan bisa duduk bersama mungkin stakeholdernya, mungkin para eksekutif juga bisa bicara mendiskusikan permasalahan ini, karena ini sesuatu yang tidak normal, itu sesuatu yang tidak baik. Ya, saya tadi memberikan gambaran dalam konteks Persija karena saya orang Persija, tapi ini sebenarnya menjadi problem sepak bola Indonesia. Karena ketika kompetisi itu tidak bisa diikuti oleh pemain-pemain terbaik, ketika fairness tidak ada, itu kaitannya akan dengan komersial, tanggung jawab kita dengan sponsor, tanggung jawab kita dengan host broadcaster, dan sponsor-sponsornya host broadcaster, banyak hal yang terkait media dan seterusnya. Dan ketika ada degradasi kualitas liga, maka ujungnya akan juga ada degradasi kualitas pada tim nasionalnya gitu. Jadi harapannya bagaimana kita membangun tim nasional yang kuat dengan fondasi klub dan kompetisi yang kuat. Thank you, Bang. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Tapi ini agak melenceng soal pesimisme, mungkin ada pertanyaan dari Persija.
Marcos ini bukan pemain tim nasional, jadi saya nggak bisa. Ini soal timnas dan Persija soalnya. Maaf ya. Ada lagi? Gimana? Aman? Oke, Bang Irsa, terima kasih. Oke, terima kasih. Semoga nanti bisa disebarluaskan oleh teman-teman media. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih Bang Irsa.